Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang the effect of customer attitude on green purchase attention, a meta-analytic part analysis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada slide kali ini saya akan mempresentasikan mengenai latar belakang penelitian. Semakin meningkatnya kekhawatiran akan pemanasan global, perubahan iklim, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, serta polusi udara dan air, sehingga semakin banyak konsumen yang sadar akan degradasi lingkungan yang mereka hadapi. Degradasi lingkungan ini telah mulai mengubah gaya hidup konsumen dan aktivitas bisnis yang mengarah pada munculnya pemasaran hijau. Pemasaran hijau dalam praktik bisnis melibatkan mempromosikan pembangunan berkelanjutan, mencakup pemasaran barang dan jasa yang dianggap ramah lingkungan, dan memelihara serta merangsang perilaku dan sikap konsumen pro lingkungan. Banyak penelitian tentang perilaku konsumen ramah lingkungan menyoroti bahwa konsumen semakin termotivasi akan membeli barang ramah lingkungan. Namun, di beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumen tidak membeli produk ramah lingkungan seperti yang diperkirakan, dan pangsa pasar produk ini secara teratur lebih rendah. Penyebab kesenjangan perilaku ini belum dipelajari serta memadai. Model perilaku pembelian hijau merupakan salah satu model yang menjelaskan alasan dibalik kesenjangan sikap perilaku yang diamati sehubungan dengan produk hijau. Lalu, slide selanjutnya yaitu tujuan penelitian, yaitu untuk menyelidiki pengaruh langsung dan tidak langsung dari sikap konsumen dan pendahuluannya terhadap KPI dengan menerapkan metode meta-analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu identifikasi masalah. Untuk yang pertama ada, apakah ada pengaruh antara sikap konsumen terhadap produk hijau dan GPI. Kemudian yang kedua ada, apakah ada pengaruh antara norma subjektif dan GPI. Kemudian yang ketiga ada, apakah ada pengaruh antara kontrol perilaku yang dirasakan dan GPI. Kemudian yang keempat ada, apakah ada pengaruh antara norma subjektif dan sikap konsumen terhadap produk hijau. Kemudian yang kelima, apakah ada pengaruh antara kontrol perilaku yang dirasakan dan sikap konsumen terhadap produk hijau. Kemudian yang keenam ada, apakah ada pengaruh antara keyakinan lingkungan dan sikap konsumen terhadap produk hijau. Kemudian yang ketujuh ada, apakah ada pengaruh antara pengetahuan lingkungan dan sikap konsumen terhadap produk hijau. Kemudian yang kedelapan ada, apakah ada pengaruh, ada hubungan antara kesadaran lingkungan dan sikap konsumen terhadap produk hijau. Kemudian yang ke-9 ada, apakah ada pengaruh antara kesadaran lingkungan dan sikap konsumen terhadap produk hijau. Kemudian yang ke-10 ada, apakah ada pengaruh antara peduli lingkungan dan sikap konsumen terhadap produk hijau. Kemudian yang ke-11 ada, apakah sikap konsumen memediasi hubungan antara keyakinan lingkungan dan KPI. Kemudian yang ke-12 ada, apakah sikap konsumen memediasi antara produk hijau, memediasi hubungan antara kesadaran lingkungan dan GPI. Kemudian yang ke-13 adalah, apakah sikap konsumen memediasi terhadap produk hijau, memediasi hubungan antara pengetahuan lingkungan dan GPI. Kemudian ke-14 ada, apakah sikap konsumen memediasi terhadap produk hijau, memediasi hubungan antara kesadaran lingkungan dan GPI. Kemudian yang terakhir ada, apakah sikap konsumen memediasi terhadap produk hijau, memediasi hubungan antara kepedulian lingkungan dan GPI. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fahmi Nurul Jauhari dengan NIM AIR 140. Dan di sini saya akan memaparkan tentang kerangka pemikiran. Dimulai dari subjektif norm, selanjutnya ada environmental belief, selanjutnya ada environmental knowledge, selanjutnya ada environmental awareness, selanjutnya ada environmental consciousness, dilanjutkan ada environmental concerns, dan yang terakhir ada perceived behavioral control. Nah, yang tadi saya sebutkan itu mempengaruhi consumer attitude yang menghasilkan green purchase intention. Baik, untuk selanjutnya ada hipotesis penelitian. Adapun hipotesis yang terbentuk dalam penelitian ini adalah yang pertama, H1 A, ada hubungan antara consumer attitude terhadap produk hijau dan GPI. Dan H1 yang B, ada hubungan antara subjektif norm dan GPI. Dan H1 yang C, ada hubungan antara perceived behavior control dan GPI. H1 yang D, ada hubungan antara perceived behavior control dan consumer attitude terhadap produk hijau. Untuk H2 yang poin A, ada hubungan antara environmental knowledge dan consumer attitude terhadap produk hijau. H2B, ada hubungan antara environmental knowledge dan consumer attitude terhadap produk hijau.
H2C, ada hubungan antara environmental consciousness dan consumer attitude terhadap produk hijau. H2D, ada hubungan antara environmental awareness dan consumer attitude terhadap produk hijau. H2E, ada hubungan antara environmental concern dan consumer attitude terhadap produk hijau. Selanjutnya ada H3A, consumer attitude, memediasi hubungan antara environmental belief dan GPI. Untuk H3 yang B, consumer attitude terhadap produk hijau, memediasi hubungan antara environmental awareness dan GPI. H3 yang C, consumer attitude terhadap produk hijau, memediasi hubungan antara environmental knowledge dan GPI. H3 yang D, consumer attitude terhadap produk hijau, memediasi hubungan antara environmental consciousness dan GPI. Nah, yang terakhir ada H3E, consumer attitude terhadap produk hijau, memediasi hubungan antara environmental concern dan GPI. Perkenalkan, nama saya Risa Amelia, NIM saya 511191135. Di sini saya akan menjelaskan yang telah teman saya jelaskan sebelumnya. Yang berikutnya ada kerangka teori. Secara singkat, definisi dari meta-analisis merupakan suatu teknik statistika untuk menggambarkan hasil dua atau lebih penelitian sejenis sehingga diperoleh panduan data secara kuantitatif. Kemudian green purchasing intention adalah kemungkinan konsumen yang memiliki keinginan untuk membeli produk yang ramah lingkungan. Kemudian ada consumer attitude, yaitu suatu tindakan yang akan mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih, membeli, menggunakan suatu barang atau jasa. Kemudian ada subjective norm, yaitu persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan orang lain yang akan memenuhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Kemudian ada environmental belief, yaitu sikap dan keyakinan yang menentukan perilaku lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada environmental knowledge, yaitu serangkaian pengetahuan ekologis yang dimiliki oleh individu mengenai lingkungan. Selanjutnya ada environmental awareness, yaitu tindakan atau sikap yang diarahkan untuk memahami tentang pentingnya lingkungan yang sehat, bersih, dan sebagainya. Selanjutnya ada environmental consciousness, yaitu terkait dengan penghindaran pembuatan limbah, pemisah limbah, kegiatan perlindungan, penghematan sumber daya. Untuk yang selanjutnya ada environmental concern, yaitu sikap manusia terhadap lingkungan berupa tindakan untuk mencegah rusaknya lingkungan dan berusaha memperbaiki kerusakan lingkungan. Kemudian yang terakhir ada perceived behavior control, yaitu persepsi seseorang terhadap sulit tidaknya melaksanakan tindakan yang diinginkan, terkait dengan keyakinan akan tersedia atau tidaknya sumber dan kesempatan yang diperlukan untuk mewujudkan perilaku tertentu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Riani Anggreni Salma dengan NIM akhir 139. Di sini saya akan mencoba untuk memaparkan populasi, sampel, metode, serta uji hipotesis dalam penelitian ini, di mana penelitian ini mengambil 90 studi sebagai populasi, di mana secara total 82 artikel jurnal, 1 makalah yang tidak diterbitkan, 4 disertasi, dan 3 makalah konferensi, dengan 94 data sebagai sampel dengan N 38.622 peserta. Kemudian, metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode meta-analisis dan pet-analisis, di mana sumber data yaitu dari berbagai literatur yang berkaitan. Selanjutnya adalah hasil dari uji hipotesis, di mana dalam analisis massa menunjukkan bahwa variabel subjective norms, perceived behavioral control, environmental knowledge, environmental awareness, dan environmental consciousness secara bersama-sama menjelaskan sebesar 54% terhadap variabel consumer attitude. Sedangkan variabel subjective norms dan perceived behavioral control menjelaskan sebesar 24% terhadap variabel green purchase intention. Kemudian, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis 1A, 1B, 1C diterima karena nilai beta dari setiap variabel melebihi dari nilai alfa sebesar 0,001, sehingga perceived behavioral control, subjective norms, dan consumer attitude berpengaruh positif terhadap green purchase intention. Begitupun
pada hipotesis 2B, 2C, 2D, dan 2E diterima. Sehingga environmental knowledge, environmental awareness, environmental concern berpengaruh positif terhadap consumer attitude. Kemudian, untuk menguji pengaruh mediasi consumer attitude terhadap green purchase intention, maka dilakukan perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung dalam path analysis, di mana hasilnya adalah hipotesis 3A hingga 3E didukung. Karena consumer attitude dapat memediasi hubungan antara green purchase intention dan kelima variabel yang sudah disebutkan tadi. Nama saya Nurma Asari dengan NIM akhir 137. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat didapatkan hasil bahwa hipotesis 1A, 1B, 1C diterima karena nilai beta dari setiap variabel melebihi nilai alpha 0,001. Sehingga customer attitude, subjective norm, dan perceived behavior control berpengaruh secara parsial terhadap GPI. Kemudian untuk hipotesis 2B, 2C, 2D, dan 2E juga diterima. Sehingga environmental knowledge, environmental concern, dan environmental awareness berpengaruh positif terhadap customer attitude. Kemudian dilakukan perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung dalam path analysis, di mana hasilnya hipotesis 3A hingga 3E didukung karena customer attitude mediasi hubungan antara GPI dan kelima variabel tersebut. Perkenalkan, nama saya Vanessa Maharani Putri dengan NIM akhir 136. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran, di mana hasil penelitian ini dapat disimpulkan yang pertama bahwa hasil penelitian mendukung hipotesis 1A sampai E dan 2B sampai E. Yang kedua, bertentangan dengan hasil efek langsung, environmental belief tidak memiliki pengaruh langsung terhadap consumer attitude. Yang ketiga, hasil menunjukkan bahwa kerangka terintegrasi dengan 4 faktor environmental knowledge, kesadaran, dan kepedulian menunjukkan model fit keseluruhan yang lebih baik, dan keempat faktor memiliki pengaruh yang kuat pada model theory of planning behavior. Yang keempat, penelitian ini menemukan bahwa consumer attitude secara parsial memediasi pengaruh kelima faktor environmental belief, environmental knowledge, kesadaran lingkungan, dan environmental concern terhadap green purchase behavior mendukung hipotesis 3A sampai E. Selanjutnya ada saran, di mana saran ini terdiri dari implikasi ilmiah dan implikasi manajerial. Implikasi ilmiah berdasarkan hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan acuan khususnya bagi peneliti yang akan meneliti di bidang manajemen pemasaran. Sedangkan implikasi manajerial yaitu berdasarkan temuan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada para pembaca dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.